Workers. Di era digital kayak sekarang, profesi sosial media spesialis itu lagi naik daun banget loh. Tapi sebenarnya kerjaan mereka itu apa aja sih? Dan apa bisa kita mulai karir di bidang ini meskipun bukan dari jurusan yang relevan? Nah, di video ini kita bakal ngobrolin tentang dasar-dasar pekerjaan seorang sosial media spesialis, gimana jenjang karirnya, skill-skill yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Oke, hari ini kita sudah dengan narasumber spesial yaitu Kak El. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak El? Boleh dong. Halo, aku Elvina. Bisa dibilang sebagai sosial media spesialis ya. Yang mungkin bakal bisa cerita-cerita hari ini. Wih, seru banget nggak sih? Terus kira-kira udah berapa lama nih Kak El jadi sosial media spesialis? Kalau berapa lama? Kebetulan kalau dari nol banget sebelum jadi sosial media spesialis tapi berkecimpung di dunia ini itu dari 2018. Jadi bisa dibilang 7 tahun. Iya, wah udah cukup lama ya, 7 tahun gitu. Yeah. Profesi sosial media spesialis ini lagi naik daun banget kan ya Kak El. Terus udah cukup banyak nih teman-teman yang kepengen gitu jadi sosial media spesialis. Boleh dijelasin nggak sebenarnya tanggung jawab seorang sosial media spesialis itu apa aja sih Kak El? Oke, untuk tanggung jawab seorang sosial media spesialis itu sebenarnya garis besarnya ya, itu ada 4 sih. Jadi kayak dari awal kita harus punya strategi. Yang kedua, kita punya eksekusi kontennya gitu, bisa ngonten. Terus setelah bisa ngonten, kita harus bertanggung jawab dengan uploadingnya sama engage sama orang-orang yang respon konten kita gitu. Nah, after posting kita juga bertanggung jawab untuk menganalisa performance konten yang udah kita buat gitu. Jadi kita tuh sebagai sosial media spesialis itu harus bertanggung jawab buat mengelola sama mengoptimalisasi sosial media yang kita pegang. Terus tadi kan Kak udah jelasin nih ya kira-kira tanggung jawab seorang sosial media spesialis tuh apa aja, bener-bener kayak from scratch ya Kak, dari awal banget sampai kita analisis gitu ya performance dari kontennya itu seperti apa. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira apa sih bedanya sosial media spesialis dengan content creator dan juga social media manager? Oke, kebetulan dari tiga job desk itu tuh aku udah ngerasain semua gitu. Jadi gimana caranya tadi sosial media spesialis? Ya sosial media spesialis itu ya memang specialty ke sosial media itu sendiri gitu. Nah terus yang aku tadi udah jelasin di awal. Cuma kalau misalnya konten kreator itu lebih ke langsung eksekusi. Ini sepengalamanku ya. Jadi kalau misalnya konten kreator itu udah dalam bentuk eksekusi sampai dari misalnya nge-crash idenya, terus syutingin atau ngebuat kontennya sampai nguploadnya gitu, bikin script caption itu konten kreator gitu, bener-bener yang udah difokus di eksekusi. Nah kalau misalnya yang sosial media manager itu lebih ke as a social media spesialis, tapi mereka juga menaungi sosial media admin, sosial media spesialis di bawahnya yang junior gitu. Jadi levelnya SMM atau social media manager itu ya lebih tinggi lah dibanding sosial media spesialis gitu. Jadi ada tim di bawahnya gitu sih bedanya. Oke Kak, nah selanjutnya aku mau nanya juga nih, apakah ada kualifikasi pendidikan tertentu yang dibutuhkan untuk menjadi sosial media spesialis? Kualifikasi pendidikan, nah ini balik lagi sepengalamanku ya, sebenarnya justru saat ini semua jurusan bisa mencoba menjadi sosial media spesialis dari nol gitu, karena apa? Bidang sosial media spesialis ini tuh bisa dipelajari sebenarnya gitu, asalkan punya skill yang memang kita punya mindset bisa nulis sama bisa punya pemikiran yang kreatif gitu. Nah, jadi misal kamu jurusan HI, humas, nggak perlu anak komunikasi karena
di kantorku gitu ya, sebelum-sebelumnya sama kantor sekarang tuh banyak bukan orang komunikasi bisa jadi sosial media spesialis gitu. Coba gimana caranya kita mau belajar gak gitu, mau ngebuka atau ngembangin pikiran kita jadi pikiran yang kreatif gak yang kayak gitu. Karena kreatif itu kan fleksibel banget gitu, jadi ya bisa dikembangin lah gitu dan bisa dipelajari lah gitu. Oke, nah selanjutnya aku mau tahu nih Kak, flow kerja dari seorang social media spesialis tuh sebenarnya kayak gimana sih dari awal datangnya brief sampai udah ada nih outputnya gitu. Gimana tuh Kak El? Oke. Sebenarnya kalau di di digital agency ya, advertising gitu, briefnya itu adalah ya memang dari klien, misal dari tim brand gitu ya. Misal kita ambil case pitching lah misal gitu. Nah di pitching tuh misal kita ambil brief gitu, udah dapat brief, coba buat sosial media sosial media dalam setahun tuh mau diapain sih nih brand gitu, message-nya mau apa, sosial medianya mau dibikin kayak gimana gitu. Nah dari briefing brand briefing ke agensi kita brainstorm di dalam gitu. Jadi kita ngomongin tuh briefnya, kita crack briefnya bareng, dan sosial media spesialis juga ada di situ gitu. Sebelum sosial media spesialis itu pasti akan digodok sama tim strategic planner. Nah dari strategic planner turun ke tim sosmed sama kreatif, tim kreatif mau buat apa, tim sosmed mau dijadiin apa. Kira-kira kita yang nentuin nih platform mana ya yang kira-kira works gitu. Apakah TikTok, IG doang, atau sama Facebook, atau sama website dan lain-lain gitu. Terus selebihnya langsung turun ke konten. Nah sebelum konten ada, kita punya konten namanya konten pilar. Nah itu penting banget buat buat acuan kita lah sebagai anak konten untuk biar nggak stuck. Setelah itu baru konten pilar selesai, barulah kita turun ke sampel konten. Nah, jadi per pilar masing-masing kita buatin tuh sampel kontennya kayak gimana sih biar si tim brandnya itu kebayang konten pilar ini turunannya kayak gimana. Nah disinilah tim sosmed dan kreatif bekerja sama gitu. Habis itu udah deh kita present ke tim brandnya gitu. Kalau misalnya oke, jalan deh sosial media spesialis gitu. Sosial media si brandnya gitu. Iya. Nah baru dari kalau udah jalan, udah menang nih pitching gitu, kita jalan sosial medianya, yaitu after kita posting, kita jalan semua runutan yang tadi sosial media spesialis, ya kita harus bertanggung jawab atas performance itu gitu. Dimana kita lihat tuh bagus apa enggak, mencapai KPI apa enggak yang kayak gitu. Oke, nah kalau menurut KL sendiri nih, dari misalnya aku nih ya bukan dari jurusan komunikasi atau misalnya jurusan yang relevan nih dengan sosial media spesialis. Terus aku mau jadi sosial media spesialis, dan kira-kira berapa lama sih Kak? Admin sosial media itu bener-bener dari nol, yang emang kalau kata orang posting doang tapi ternyata enggak gitu. Jadi disitulah kita bisa belajar, bisa ditempa, karena emang dunia agensi digital itu pasti akan mengajarkan hal yang memang benar-benar dari basic. Menerima fresh grade yang memang tapi punya kemauan belajar ya, maksudnya kayak punya kemauan belajar, punya pemikiran yang kreatif, terus bisa nulis ya kayak gitu. Jadi kalau emang punya basic itu go on, bisa aja gitu, maksudnya kayak berapa lamanya ya itu kan tergantung orang masing-masing ya. Oke, selanjutnya nih Kak, aku juga mau nanya, kira-kira soft skill dan hard skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang social media spesialis? Paling skill keseluruhan kali ya. Sebenarnya apa sih skillnya gitu? Balik lagi tadi, narik lagi ke awal. Yang harus bisa sama orang social media spesialis itu adalah ya bisa nulis dan punya creative mindset. Nah dari situ udah tuh gampang gitu. Kita social media spesialis nggak bisa tuh langsung eksekusi, tapi kita bekerja sama tim. Jadi timnya itu ada graphic designer, ada video editor, dimana kita harus ngejagain ini outputnya sesuai sama yang aku buat nggak ya gitu. Jadi ngejagain lah gitu, dan punya sense of bagus apa enggak ya, terus kira-kira orang ngerti nggak ya sama yang ngebacanya tuh ngerti nggak ya gitu. Jadi kita yang ngejagain, karena kan takutnya orang kreatif kan liar nih gitu kan, harus dipagerin nih gitu, harus dipagerin nih masih sesuai sama message brandnya nggak nih gitu. Kalau udah kepalang liar kan jadinya nggak nangkep dong, maksudnya konten yang kita buat nggak sesuai dong yang kayak gitu. Oke, menyambung
pertanyaan tadi juga ya Kak El, aku juga jadi pengen tahu nih, apakah ada tools tertentu yang bisa membantu kita nih sebagai social media spesialis supaya kerjaannya misalnya lebih mudah gitu, lebih nggak makan waktu gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak El? Banyak banget. Okay. Mau yang gratis, mau yang berbayar, tuh banyak. Jadi kayak emang tools tuh adalah teman kita sih sebenarnya. Karena gimana caranya kerjaan kita udah banyak, kita mau cari kemudahan gitu. Ya itulah teman kita tuh. Kalau misalnya mau bikin report gitu, report monthly gitu yang buat kayak analisa performance konten kita lah itu. Ya. Kita bisa pakai Sprout Sosial, Iconosquare. Nanti kamuin deh logo-logonya. Logo-logonya di sini. Iconosquare, Sprout Sosial, terus ada Social Blade, terus Fanpage Karma, itu yang buat analitik ya. Iya. Sama Social Bakers, banyak lah gitu. Itu ada bisa gratis tapi terbatas, misal 14 hari doang gitu. Ya, selebihnya biasanya kalau perusahaan pasti akan ngebayarin itu untuk kita langganan. Kalau untuk buat posting-posting kita bisa pakai scheduling gitu. Jadi kita nggak bisa, misal kalau liburan, kontennya udah approve, kita scheduling bisa pakai Meta Business Suite gitu. Itu dari Facebook, itu bisa kita schedule, atau sekarang pun native di tool platformnya juga bisa langsung scheduling gitu. Terus buat nyari tren, kalau ke tren tuh bisa kita pakai TikTok Creative Center. Kamu biasanya nyarikan selain kita lihat-lihat di FYP gitu, kita bisa lari ke TikTok Creative Center. Terus bisa nyari-nyari di Google Trend yang kayak gitu. Itu basic sih. Cukup panjang ya Kak, Ya. kayak prosesnya tuh. Ya. Selanjutnya nih Kak, kira-kira jenjang karir seorang social media spesialis tuh seperti apa sih Kak? Jenjang karir, wah oke sih gitu. Dalam artian sebenarnya jenjang karirnya bisa sampai leader loh gitu. Jadi kayak sebenarnya ini yang sepengetahuan aku ya gitu. Mungkin di beberapa perusahaan ada yang berbeda. Cuma yang aku tahu kalau misalnya sebagai social media spesialis itu ranah awalnya misal basic beginnernya itu adalah admin sosial media, terus as a social media spesialis gitu, terus senior social media spesialis, sama social media manager yang tadi aku bilang, sama lead sosial media gitu. Jadi lumayan kan tuh. Iya betul. Jadi kayak makin lama pengalaman kalian ya makin bagus jenjangnya gitu, dan makin bagus juga gajinya. Itu dia. Nah terus tadi kan sempet lah ya ngomongin gaji. Nah kalau dari KL nih kisaran gaji yang didapatkan oleh seorang social media spesialis tuh berapa sih Kak? Kisaran gaji itu kalau misalnya dari dari pemula misalnya ya. Boleh deh, paling dari dulu. pemula sampai yang paling ini kali ya. Range-nya tuh kalau pemula biasanya ya pasti UMR. Kalau misalnya masih ada yang gaji di bawah UMR sebagai social media spesialis, itu sedih banget gitu, jahat. Jadi range-nya lebih ke UMR sekarang berapa sih? 5 ya? 5 ya kalau nggak salah, 5. Cuma adalah sekian. jadi di bawahnya tuh ya paling bawah misal dari 4,5 sampai ke 10 atau 4,5 ke 9 itu bisa. Menarik banget Kak, jadi social media spesialis. Terus kira-kira ada nggak sih Kak benefit lain gitu ya, atau misalnya insentif yang bisa didapatkan oleh seorang social media spesialis? Bisa banget. Contohnya ngejadiin pekerjaan kita itu sebagai side job di luar kantor yang kita kerja sekarang. Karena kebutuhan sosial media spesialis itu bukan cuma brand, tapi UMKM, terus brand-brand kecil lah gitu, kayak misal kafe-kafe, terus kayak clothingan, itu kan mereka nggak nge-hire agensi, mereka pasti akan nge-hire-nya perorangan. Di situ tuh kita bisa cari cuan. Jadi kayak sebagai side job jatuhnya. Gitu. Kayak freelance gitu ya Kak? Ya, semakin banyak brand yang kamu pegang, ya semakin skill kamu makin bertambah gitu. Betul. Dari segi bidang macam-macam ya kan gitu. Iya, jadi selain nambah cuan tentu aja, nambah pengalaman dan portofolio juga ya Kak? Betul. Oke. Nah, seru banget ya Workers pembahasan kita di hari ini. Tapi tenang aja, ini masih permulaan karena kita bakal ngobrolin lagi lebih dalam tentang pekerjaan sebagai social media spesialis ini. Jadi jangan lewatin part 2 dari video obrolan aku dan KL hari ini ya. Ayo Kak, satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.